sore Permisa, saya Indri melaporkan langsung dari Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Saat ini fenomena alam kembali terjadi, yaitu terjadinya pasang air laut yang cukup tinggi dan mengakibatkan beberapa titik di sekitaran pantai mengalami genangan air. Tetapi tampaknya saat ini debit air tengah surut yang mengakibatkan ombak laut tidak terlalu tinggi untuk sampai ke daratan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Halo Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Dengan Mbak Aca. Oke Mbak Aca, saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya. Iya boleh. Menurut Mbak, bagaimana kondisi lingkungan pantai saat terjadinya peristiwa kenaikan debit air laut pada bulan Oktober kemarin? Menurut saya kalau untuk kondisi cuacanya ini berangin ya. Kalau untuk pengunjung ini masih banyak yang datang karena pengunjung di sini masih banyak yang penasaran dengan kondisi ombak di pantai ini. Oke, apakah Mbak berada di sekitaran Pantai Panjang saat adanya peristiwa kenaikan air laut tersebut? Iya, waktu itu saya sempat lewat di sekitar kejadian pantai dan sempat beberapa kali melihat kondisi bagaimana ombak itu naik. Bisa Mbak jelasin nggak seberapa tinggi air laut yang naik ke daratan pada saat kejadian tersebut? Untuk seberapa tinggi air laut itu saya kurang tahu ya. Tapi pada saat kejadian itu air sudah sangat tinggi dan sudah memasuki jalan dan mengganggu para pengendara motor di sekitar. Apakah ini kali pertamanya terjadi atau sebelumnya pernah ada peristiwa yang serupa? Kalau untuk kejadian ini saya kurang tahu ya Kak. Tetapi beberapa tahun ke belakang itu sudah sering terjadi ombak tinggi, tetapi karena ini musim hujan jadi airnya sekarang lagi naik. Bagaimana pendapat Mbak mengenai penyebab kenaikan air laut ini, seperti faktor mempengaruhi yang Mbak ketahui? Menurut saya faktor yang mempengaruhi ini mungkin karena faktor iklim ya, faktor cuaca. Itu kan sekarang sedang musim hujan dan sedang berangin, jadi air mungkin lagi naik dan terjadinya faktor yang seperti ini. Menurut Mbak, apakah masyarakat mengalami kerugian atau dampak dari kejadian tersebut? Menurut saya untuk dampak dari masyarakat mungkin dari pedagang dan nelayan ya. Apalagi faktor cuaca dan pantai ini mengakibatkan pengunjung juga takut ke pantai. Seperti nelayan yang takut untuk mengambil ikan di laut dan pengunjung yang sedikit. Terima kasih Mbak atas waktunya. Baik Permisa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya lainnya yang merupakan pekerja sebagai nelayan yang ada di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Baik Bapak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Abang Y. Abang Y. Oke. Menurut Bapak, bagaimana dengan kondisi musim pancaroba saat ini? Sejauh mana cuaca ekstrim mempengaruhi aktivitas nelayan? Kalau sebenarnya kalau ini tuh enggak ini, yang penting kalau nggak angin, kalau hujan nggak apa-apa kan. Tapi yang penting jangan angin aja, ya kan? Kalau ombak besar juga pengaruh itu kan. Kalau ombak besar kan nggak bisa ngelaut gitu kan. Nah, seperti sekarang ombak udah teduh kan, udah bisa itu. Nah, sekarang udah hasilnya udah lumayan sekarang. Nah, tapi kalau udah ombak besar, harinya badai, udah nggak bisa lagi ngelaut, itu. Oke, untuk Bapak yang bekerja sebagai nelayan, apa tantangan yang dihadapi oleh nelayan selama masa pancaroba, terutama terkait keselamatan di laut? Paling badai itulah. Kadang kan cuaca tuh nggak bisa kita sangka. Kadang kita lagi ngelaut, kadang lagi nangkap kan, tiba-tiba cuacanya berubah, kadang badai, paling kita udah guyur pulang, cepat-cepat ngejar daratan itu, paling itu aja. Apakah ada peningkatan resiko kecelakaan di laut selama pancaroba ini? Jika iya, bagaimana upaya pencegahannya? Paling enggak, kita kan saling, namanya kan dekat-dekatan itu kan paling kita saling gotong royong gimana kan. Kalau ada kapal-kapal yang lain teman-teman rusak, kita tolong kan. Nah, paling ada yang cuacanya ini paling lagi ini, kita cepat-cepat pulang aja lah. Oh, jadi kalau kecelakaan di laut itu belum ada Pak atau udah ada?
Belum, paling kecelakaan paling lecet-lecet jatuh di kapal aja paling kan. Kalau namanya kecelakaan waktu badai itu jarang. Bagaimana hasil tangkapan yang Bapak peroleh selama musim pancaroba? Apakah ada perubahan dengan musim lainnya? Kalau sekarang tergantung ombak. Kalau ombaknya teduh, hasilnya agak lumayan. Tapi kalau ombaknya besar, kurang hasilnya. Nah, kecuali kalau musim tenggara, musim angin tenggara. Kalau sekarang kan musim hujan. Jadi kalau musim hujan paling kita dapatnya di ombaknya kecil kan. Nah, kalau musim tenggara itu beda. Musim tenggara kita hasilnya ikannya lumayan. Musim angin tenggara. Kalau dampak dari ombak besar itu Pak terhadap kapalnya itu gimana Pak? Sekarang kan gini kan, sekarang ombak kan teduh tuh. Kadang kita nggak tahu kan namanya cuaca. Tiba-tiba kadang di saat malam kita lagi enak tidur, kadang saat pasangnya besar, ombaknya besar, itulah sering kapal hancur dibawa ombak. Nah, kemarin ombak besar kemarin kejadiannya orang pasar pantai, kalau nggak salah orang pasar pantai itu kapalnya 7 buah. Nah, ini satu yang hancur dihantam ombak besar kemarin, abrasi kemarin. Ya, makasih Bapak atas Ya. waktunya. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kenaikan air laut ini disebabkan oleh fenomena alam yang biasa terjadi pada setiap tahunnya. Pihak BPBD Kota Bengkulu telah menghimbau masyarakat dan para pengunjung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan air laut ini. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Panjang, diharapkan tidak terlalu mendekati bibir pantai dan memperhatikan keselamatan. Selain itu, untuk para nelayan, mereka juga diimbau untuk tidak melaut sementara hingga kondisi air laut stabil kembali. Sekian laporan dari kami langsung di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dengan kondisi ini diharapkan masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang demi keselamatan bersama. Saya Indri, sampai jumpa di laporan berikutnya.